pernikahan ini sesuai dengan syariat dan pernikahan ini sesuai dengan tabiat fitrahnya manusia. Seorang laki-laki perlu kepada perempuan, seorang perempuan perlu kepada laki-laki, dan mereka yang menikah tentu mendambakan Allah hadirkan seorang anak di dalam rumah tangganya. Nah, termasuk di dalamnya ketika kita menikah ada yang namanya perceraian. Dan gak usah kecil hati. Udah divorce 3 kali. Ada yang cerai sampai, mohon maaf ya, bahkan sampai 4 kali, sampai 5 kali. Jangan kecil hati. Kenapa? Minimal 2 hal. Nomor 1, karena perceraian Anda tidak pernah keluar dari takdirnya Allah. Pasti sudah ditakdirkan oleh Allah, bahkan sebelum Anda dilahirkan. Yang kedua, karena perceraian itu tidak selalu bermakna aib. Saya ulang ya, perceraian itu tidak senantiasa bermakna aib. Karena justru dengan perceraian itu, itulah sesuai dengan fitrah. Karena kita hidup berumah tangga. Bahasanya kok gak enak ya, kok kita ya. Apa bahasa yang bagus? Kalau kita nanti ada yang curiga gini. Apa? Ya, pernikahan kita lagi nanti. Oh, gak pakai kita ya, gak pakai kita. Ya. Pernikahan Anda aja kalau gitu. Nah, karena namanya orang menikah, itu tidak semuanya memiliki kecocokan. Contoh yang paling mudah. Yang laki-laki dijamin masuk surga. Yang perempuan, yang oleh Nabi Muhammad diberi julukan Dzatu an-Nitaqain. Perempuan yang memiliki 2 ikat pinggang. Yang laki-laki dijamin surga. Namanya Az-Zubair Ibnul Awwam. 1 di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Pertanyaan, kalau dia dijamin masuk surga, kira-kira baik atau jelek? Pasti baik, tidak mungkin tidak baik. Karena surga itu oleh Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang baik. Zubair nikah dengan putrinya Abu Bakar. Kakaknya Ibunda Aisyah. Namanya Asma. Namanya siapa? Asma. Dan Asma ini dipuji oleh Nabi Muhammad. Dia yang membawakan makanan untuk Nabi Muhammad ketika berhenti di Jabal Thur, ketika mau hijrah ke Madinah, dalam keadaan hamil 6 bulan. Saya punya cerita seru. Dulu awal-awal umroh. Ada ibu-ibu ya, sosialita lah, ngerti sosialita ya. Di Bandung kan banyak ya. Yang pokok kalau pakai pakaian itu barcode-nya harus sama. Dress code. Ya, dress code. Iya. Barcode apa dress code sih? Dress code. Kalau barcode apa? Tit, itu ya, barcode ya. Tet. Nah, sudah. Umroh. Qadarullah saya pembimbingnya. Sudah. Ketika city tour di kota Mekah, kita sampaikan ibu-ibu, nanti salah satu tujuan kita itu Jabal Thur. Dan ibu-ibu tidak perlu naik. Cukup kita ambil foto di bawah. Yang pengen ambil foto sendiri, kita persilahkan, kita kasih waktu 20 menit. Tahu ibu-ibu itu ngapain? Protes. Ustadz, kita kan kesini belum tentu setahun sekali, belum tentu terulang. Ini kan pertama kami bisa berangkat ke Mekah. Masa udah sampai sini nggak boleh naik? Saya bilang, ya udahlah. Kalau mau naik, kita kasih waktu. Tapi saya tunggu di bawah. Oh, senang mereka. Pakai kacamata. Yang itu kacamata lebih gede dari wajahnya. Langsung kacamata dipakai, kemudian pakai apa? Yang biar nggak kena matahari itu touchscreen. Oh, sunscreen. Bukan yang touchscreen ya. Pakai sunscreen, kemudian sepatu dibenerin, jilbab dirapiin semua. Udah setelah bisnya parkir, foto selesai. Yang tadi teriak-teriak minta naik ke atas gunung Jabal Thur, saya bilang, silakan itu gunungnya. Nggak jadi Ustadz, di bawah aja. Saya paksa naik. Tadi yang ngotot pengen naik siapa? Naik. Nggak ada yang naik. Nah itulah perempuan. Perempuan ini tahu nggak tahu yang penting protes dulu. Setuju ya? Tahu nggak tahu yang penting apa? Protes dulu. Karena kalau nggak protes bukan perempuan. Nah sudah. Ini antara Az-Zubair dan Asma. Ini dua-duanya orang baik. Dua-duanya orang baik. Tahu ending kisah pernikahan mereka? Allah takdirkan bercerai. Allah takdirkan apa? Bercerai. Dan Az-Zubair ini pada akhirnya menikah dengan perempuan yang namanya Atikah. Atikah itu perempuan paling cantik di zamannya.
Asma ini ya namanya perempuan ya. Perasaannya ya Pak? Ya, dalam keadaan Asma tidak lagi muda, badannya juga tidak lagi seperti ketika dia masih muda, sementara si suami menikahi perempuan yang di zaman itu terkenal dengan kecantikannya. Allah takdirkan mereka akhirnya bercerai. Nah, maka termasuk perceraian itu sesuai dengan fitrah. Karena kalau dipaksakan di dalam rumah tangga ketika mereka tidak mendapatkan kecocokan, akhirnya apa? Semakin hari rumah tangga tidak semakin menambah pahala tapi semakin menambah dosa. Si istri tidak bisa husnudzon kepada suami, si istri tidak bisa melayani suami dengan sepenuh hati, si suami mulai lalai dengan tanggung jawabnya. Akhirnya apa? Kalau tidak ada syariat perceraian, ini malah repot. Nanti mereka dipaksa bertahan dalam keadaan mempertahankan rumah tangga itu mendatangkan dosa, tidak semakin menambah pahala. Nah, termasuk mencintai anak, termasuk juga apa? Mencintai harta, itu semuanya adalah perkara-perkara yang sesuai dengan fitrahnya siapa? Manusia. Nah, berarti poin pertama, orang yang tidak mau menikah itu tidak termasuk umatnya Nabi Muhammad yang ketika mereka tidak menikah tanpa alasan jelas. Karena pernikahan itu syariat dan pernikahan itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, poin yang pertama ini yang kami titik beratkan pada dua kata, nikah dan cerai. Nikah dan cerai. Jadi nikah syariat dan dia sesuai fitrah. Cerai itu pun syariat dan dia juga sesuai dengan fitrah. Nah, maka ada satu potongan video kami yang kami pergi kemanapun dikejar-kejar sama ibu-ibu gara-gara potongan video itu. Saya bilang termasuk terakhir kemarin di Hijabers Mam Bali. Didatengin satu perempuan. Oh, ini ustadz yang ngomong cerai itu ibadah. Ternyata yang ngomong bukan dia. Dia di WA sama temen kajiannya. Ketika dia itu ngasih foto sedang pengajian bersama saya, kemudian temennya komen, oh, itu toh ustadz yang bilang cerai itu ibadah. Karena saya sampaikan di video kami, cerai itu ibadah, tapi dengan syarat. Tidak setiap orang yang bercerai mendapatkan nilai ibadah. Kalau perceraian itu alasannya jelas, suaminya tidak sholat, suaminya melakukan dosa besar, istrinya melakukan nusyus yang telah diberikan peringatan kesekian kali tetap tidak mau taat. Kemudian bercerainya dengan cara yang betul-betul sesuai dengan syariat. Setelah perceraian tidak ada saling mengumbar aib. Maka itu bisa jadi perceraian itu bernilai apa? Ibadah. Tapi jangan, oh kalau ibadah saya pengen coba. Berarti nanti saya pulang, saya mau cerai. Saya mau ibadah kepada Allah lewat pintu. Jangan. Sekarang poin kedua. Pernikahan itu adalah ibadah. Pernikahan adalah ibadah. Maka pernikahan itu bisa bernilai ibadah. Mulai akad nikah, ijab qabul disampaikan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Saya terima nikahnya dan saya terima kawinnya dengan mahar yang telah disebut. Nah, semenjak ucapan itu terucap dan saksi mengucapkan apa? Sah. Pernah dengar nggak orang ijab qabul? Seharusnya dia ngomong qabil itu dia bilang sah. Ini walinya ngomong. Ankahtuka bahasa Indonesia. Wahai Falah bin siapa? Saya nikahkan engkau dengan putri kandung saya bernama Siti dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Dia jawab apa? Sah. Ini orang di sekitarnya, Bu. Ini saling ngelihat. Kayaknya salah tapi benar. Tapi perasaan gak lazim. Dan itu pernah kejadian sama saya waktu di Masjid At-Taqwa Kota Batu. Yang nikah itu mu'alaf. Jadi mu'alaf sama gurunya dijanjikan. Kalau hafid Al-Quran 5 juz, jadi kalau hafal Quran 5 juz, bakal dinikahkan. Subhanallah, tidak makan waktu panjang, tidak sampai 6 bulan, hafal 5 juz. Dan hafalannya mungkin. Akhirnya dinikahkan. Itu pernikahannya setelah sholat Jumat pas. Jadi masjid itu penuh orang Jumatan. Dan sama takmirnya diumumkan, nanti sepulang selesai khutbah Jumat, selesai sholat, jangan beranjak dulu, karena akan ada pernikahan disebut si Fulan bin ini karena dia seorang mu'alaf. Akhirnya jamaah nggak pulang, rupanya dia grogi. Akhirnya ketika seharusnya dia bilang saya terima, dibilang apa? Sah. Itu langsung subhanallah, itu antara
Orang dari KUA-nya sama saksi sama saya sebagai khutbah nikahnya itu sah. Kok sah ya? Ada salah satu jamaah bilang apa? Dia tadi ngomongnya sah, bukan saya terima. Oh, akhirnya diulang. Dan alhamdulillah. Nah, maka pernikahan itu bernilai ibadah dengan 2 syarat. Jadi mulai saya terima nikahnya, dan kemudian saksi mengatakan sah, maka dengan itu akan terus malaikat pencatat amal itu nulis. Sabarnya pahala. Syukurnya pahala. Pengabdiannya pahala. Kerjanya pahala. Tidurnya pahala. Bahkan apa? Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan ketika sedang berhubungan suami istri dengan pasangan yang sah, itu bernilai sedekah. Dan disebutkan oleh para ulama, besarnya pahala menggauli pasangan yang sah, itu setara, Allah akan berikan pahala sebesar itu untuk orang yang berhubungan dengan pasangan yang sah. Nah, maka ketika pernikahan itu bernilai ibadah, syaratnya 2. Nomor 1, pernikahannya dilakukan dengan syiar. Syiarnya apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya dilakukan ikhlas dalam rangka menjalankan perintah Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Ketika niatannya itu ijab qabul, saya terima, itu malaikat sudah sibuk nulis pahala. Nulis terus. Kenapa? Selama Anda berada dalam pernikahan yang sah, maka selama itu pula pahala terus mengalir. Syarat pertamanya, ikhlas karena Allah. Syarat kedua, pernikahan itu dilakukan sesuai tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara pernikahannya benar, sesuai tuntunan Nabi. Malam pertamanya benar. Bagaimana dia bermuamalah kepada istrinya benar. Bagaimana seorang istri melayani suami juga dengan benar. Semuanya sesuai apa yang Nabi Muhammad ajarkan. Maka selama mereka masih terikat dalam pernikahan, maka selama itu pula malaikat terus mencatat pahala. Poin ketiga, saya percepat biar tidak buang waktu. Pernikahan itu adalah kebahagiaan. Cek. Siapapun, boleh jadi kita. Kalau nikahnya tidak bahagia, pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Entah salah memilih pasangan, atau salah cara menikahnya, atau salah di dalam niatannya, atau salah di dalam tujuannya, atau dia salah di dalam menjalani pernikahannya. Pasti ada yang salah. Coba angkat tangan yang nikahnya tidak bahagia. Oh jangan. Udah siap semua, udah mau gini semua. Jangan ya. Jangan bongkar aib ya. Sudah? Nah, maka jamaah sekalian, pernikahan itu bahagia. Banyak sekali dalilnya. Nomor 1, ad-dunya mata'. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu isinya perhiasan. Kita ngelihat di dunia ini semuanya perhiasan. Kita lihat pantai indah, kita melihat gunung indah, kita melihat matahari terbit, indah, matahari tenggelam, indah, kita melihat bulan purnama indah, kita keluar malam melihat bintang luar biasa indahnya. Pokok dunia itu penuh dengan keindahan. Tapi ingat, satu keindahan terbesar di dunia itu, al-mar'atu salihah. Istri yang salihah. Berarti Anda ini ibu-ibu, sana ibu-ibu ya. Anda ini ibu-ibu, Anda itu perhiasan terbaik. Berarti suami, ketika menginginkan rumah tangganya baik, dia kan ada yang salah alamat. Dia kepingin rumah tangganya bahagia. Tapi yang diisi apa? Televisi, sekian inch. Berapa yang paling besar sekarang berapa? 60. Sampai kalau nonton bola, itu telinganya dijajah ya. Jadi bukan cuma 3,5 tahun ya. Ditambahi lagi sama Jepang. Sudah? Suami salah. Ketika suami menginginkan rumah tangganya bahagia, yang dimasukkan ternyata perhiasan-perhiasan duniawi. Televisi, sofa yang bagus, karpet yang bagus. Dia merancang rumah dengan desain yang dia impikan. Ternyata bukan itu sumbernya. Sumbernya adalah istri yang salihah. Maka ketika Anda mengeluarkan uang, spend money. Ngerti spend money? Saya biasa di kampung Inggris soalnya. Usually in English. Every day. Daily in English. Kalau di sini daily in kumaha damang.
Ah, sudah ketika dia rela mengeluarkan uang untuk mendapatkan kebahagiaan dengan membeli televisi yang besar, seharusnya dia lebih rela mengeluarkan uang itu untuk menjadikan istrinya solihah. Dia panggil guru ngaji ke rumah, dia dekatkan istrinya dengan teman-teman yang solihah. Bahkan kalau perlu, dia bikin majelis taklim di rumahnya. Karena apa? Suami tahu, uang yang saya keluarkan untuk istri saya, ini adalah uang untuk membentuk perhiasan terbaik di dunia. Maka itulah kenapa. Pernah dengar enggak cerita Ibunda Aisyah? Karena nikah sama Nabi kan dalam usia yang sangat belia. Dalam satu riwayat, itu nikah dengan Nabi Muhammad usia 7 tahun, dikumpuli usia 9 tahun. Nikahnya berapa? 7. Kelas berapa sekarang? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD nikah. Bisa bayangin enggak perempuan kelas 1 SD? Nikah dengan laki-laki yang saat itu usianya 52. Nah ini mulai. Nah, maka membayangkannya, jangan membayangkan seperti perempuan zaman kita. Karena ketika perbuatan ini di zaman Nabi dianggap aib, maka orang-orang kafir Quraisy akan mencela Nabi karena perbuatan itu. Tapi tidak ada. Karena mereka menganggap perbuatan itu di zaman tersebut, itu perbuatan yang biasa, lazim. Dan jangan bayangin perempuannya sekian. Ya tentu perempuannya juga sudah matang dengan fisik yang besar, kemudian pola pikir yang juga sudah mulai bagus. Nah sudah, maka Ibunda Aisyah itu pernah pinjam kalungnya Asma. Pinjam apa? Kalung. Karena Ibunda Aisyah tidak mendapatkan itu dari Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah pulang, Rasulullah lihat Ibunda Aisyah pakai kalung. Rasulullah bilang apa? Cantik betul kalung ini di lehermu. Tapi lebih bagus kalau yang pakai pemiliknya. Jadi Rasulullah tahu ini ternyata kalung ini apa? Dia pinjam dari Asma. Maka dengan berat hati oleh Ibunda Aisyah kalung itu dikembalikan. Tapi ingat, pertamanya apa? Dipuji dulu. Bagus ini kalung kamu pakai. Biar istri itu apa? Senang. Nah maka ibu-ibu yang sudah usia di atas 50, ketika dandannya udah mulai lebay, itu para suami harus ngerti. Jangan dicela dulu pak. Wih cantik. Kayak mahasiswa usia 20. Gituin dulu. Baru nanti diingetin. Tapi kalau keterlaluan ya nggak bagus. Jadi diapresiasi dulu. Biar dia seneng. Nah sudah. Itu kasus pertama. Pakai kalung. Yang kedua. Dapat dipannya kasur. Jadi di rumahnya Nabi. Nggak ada dipan. Sama orang-orang Ansor. Dikasih hadiah. Ada kasur yang sangat indah. Ketika Nabi Muhammad pulang. Nabi Muhammad kaget. Aisyah dapat dari mana? Dibilang hadiah dari tetangga kami kaum Ansor. Rasulullah bilang apa? Ruddiha. Pulangin. Saya tidak mau barang ini ada di rumah saya. Ibunda Aisyah sempat protes. Ya Rasulullah, saya kepingin rumah saya bagus seperti rumah perempuan yang lain. Saya kepingin di rumah saya ada benda ini seperti di perumahan orang-orang yang lain. Kata Rasulullah, lah, ini bukan untuk kita. Insya Allah kita akan dapat nanti di surga. Sama Ibunda Aisyah dengan berat hati kembali dipulangkan. Karena Rasul tahu yang menjadikan rumah tangga itu baik, yang menjadikan suami itu betah di rumah, bukan perabotannya, bukan AC-nya, tapi seorang istri yang solihah. Satu saja bu, nyenengin, apalagi 4. Hah? Satu aja, para suami setuju? Coba yang kenceng dong, jangan takut. Para suami setuju? Ah ya Allah. Tetap perempuan yang jawab tidak katanya. Sudah, maka istri solihah itulah perhiasannya. Ad-dunya mata' wa khairu mata'ihha al-maratu solihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solihat. Kemudian Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu." Sukun itu artinya tenang. Sakinah, litaskunu ilaiha. Kepada siapa suami merasa tenang? Kepada istrinya. Berarti istri di sini adalah sumber yang mendatangkan ketenangan. Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah. Rasulullah pulang dari Gua Hira. Dapat wahyu dari malaikat Jibril. Pulangnya seperti apa keadaannya? Begitu. Nggak pakai tanya. Dari mana sih? Ngapain sih? Udah kayak gini baru pulang. Nah enggak. Langsung masuk kamar. Pakaiannya diganti, dirapiin. Rasulullah bilang, zammiluni wa dathiruni. Kasih selimut. Sama Ibunda Khadijah, dikasih selimut. Tidak ada ucapan sepatah kata pun. Diam.
Karena saat ini belum waktunya suami untuk menjawab. Dia masih dalam keadaan panik. Setelah suasana mulai nyaman, baru ditanya, ada apa? Rasulullah cerita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa kata Ibunda Khadijah? Wallahi lan yukhayyibakallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan mengecewakan dirimu. Menenangkan apa tidak? Itulah istri. Maka bahagia dalam rumah tangga itu kebahagiaan yang hakiki. Nah sekarang perlu dicek. Ketika rumah tangga tidak mendapatkan kebahagiaannya, maka ayo muhasabah. Ini salah pada diri saya, atau pasangan saya, atau niatannya, atau cara menjalankan rumah tangganya. Nah maka kalau sudah mulai rumah tangga itu tidak bahagia, silakan dicek, pasti ada yang salah. Yang terakhir, ingat, pernikahan itu ujian. Nomor 1, syariat sesuai dengan fitrah manusia, termasuk nikah dan cerai. Itu sesuai dengan fitrahnya manusia. Nomor 2, pernikahan itu adalah ibadah. Dengan syarat, ikhlas, dan sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan. Poin ketiga, pernikahan itu sa'adah. Sa'adah itu apa? Bahagia. Maka ketika tidak bahagia, pasti ada yang salah. Itu nanti yang muncul banyak pertanyaan. Dan yang terakhir, pernikahan itu apa? Ujian. Bayangin, pernikahan itu apa? Ujian. Anda buka dalam surat At-Taghabun. Surat apa? At-Taghabun. Surat ke-64, ayat yang ke-14. Allah Ta'ala mengingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum, fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sebagian dari pasangan kalian dan anak kalian itu akan menjadi musuh untuk kalian. Jangankan kita, para nabi, Nabi Nuh dari anaknya, Nabi Lut dari istrinya, Nabi Ayub sempat diuji oleh Allah lewat istrinya juga, dan yang lain-lain. Semuanya oleh Allah diuji. Nah maka pernikahan ini adalah ujian. Nah maka ketika pernikahan ini ujian, jangan berharap ada rumah tangga tanpa masalah. Kalau menyelesaikan masalah tanpa masalah, ada. Life. Bahaya ini. Anda nyebut ini ada nilainya ini. Nah, kalau menyelesaikan masalah tanpa masalah, ada. Tapi kalau rumah tangga tanpa masalah, tidak ada. Apa dalilnya? Doa pernikahan. Orang kalau barusan nikah, doanya apa? Allahumma jannibna. Syaitonnya biasa aja. Nggak usah teriak. Syaiton, nggak usah. Santai aja ya. Anda kayak sentimen banget sama saya. Ada apa? Doa orang setelah menikah, kita doakan dengan doa apa? Barakallahu laka wa baraka alaika. Itu dulu. Laka wa alaika. Padahal sama. Semoga Allah memberkahi dirimu. Laka wa alaika. Apa bedanya laka dan alaika? Barakallahu laka wa baraka alaika. Laka itu semoga Allah memberkahi kebahagiaanmu. Jadi bahagianya apa? Berkah. Wa baraka alaika. Dan semoga Allah memberkahi masalahmu. Contoh. Kalau orang itu ada masalah, tapi masalahnya oleh Allah diberkahi. Contohnya begini. Nabi Muhammad pulang sholat subuh. Datang ke rumah istrinya. A'indaki syai'un. Ada enggak sesuatu yang bisa dimakan? Rasulullah enggak ngomong. Bubur ayam, bubur gandum, gulai, tidak. Syai'un. Syai'un itu artinya apa? Apapun yang penting bisa dimakan. Saya bilang, ma'indana ayya syai'. Tidak punya apapun. Pindah. Sampai semua istrinya. Ternyata tidak ada apa? Makanan. Apa yang terjadi? Idzan, ini shaim. Kalau tidak ada makanan, saya puasa. Itulah masalah yang jadi berkah. Contoh yang lain. Ibunda Aisyah marah sama Nabi Muhammad. Ngangkat suara. Kenceng suaranya. Pas Sayyiduna Abu Bakar lewat. Ini putri saya kok marah kepada Nabi Muhammad. Wah, nggak beres ini. Masuk Abu Bakar. Apa yang terjadi? Anda buka dalam hadits riwayat Bukhari Muslim. Fatanawalaha. Sama Abu Bakar itu Ibunda Aisyah mau dipukul.
oleh Rasulullah, tangannya dipegang. Ya Aba Bakrin, laisa li ajli hadza ji'ta huna. Abu Bakar, kamu datang ke rumahku bukan untuk memarahi istriku. Coba, ini dalam keadaan istrinya sedang marah. Mertuanya masuk. Coba kalau kita, ini Pak, lihat anakmu ini. Bukan cuma sekarang, tiap hari kayak gini. Rasulullah enggak. Ketika Ibunda Aisyah marah, Abu Bakar masuk, Abu Bakar mau mukul, oleh Rasulullah dipegang. Abu Bakar, kamu datang ke rumahku bukan untuk marah kepada istriku. Kalau tujuanmu hanya itu, mendingan kamu keluar. Setelah Abu Bakar keluar, Rasulullah bilang apa? Ya Aisyah, hadhihi bitilki. Aisyah, kita sekarang 0-0. Tadi mungkin saya salah, tapi saya bayar. Dengan apa? Saya belain kamu dari bapakmu. Coba, ini masalah jadi berkah. Termasuk masalah yang jadi berkah apa? Ada orang yang Allah takdirkan rumah tangganya Allah belum karuniai anak. Ketika dia tetap sabar, husnudzon, baik sangka kepada Allah, ridho, dan tetap ikhtiar tidak putus asa, itu masalah jadi berkah. Maka jangan pernah berharap rumah tangga tanpa masalah. Sip. Jadi ini 4 sebagai kaidah di dalam jawaban atas pertanyaan yang akan dibacakan. Baik, Syekh Falah, antum bisa mulai bacakan pertanyaannya. Sudah cukup Ibu jawaban? Ya, insya Allah kita akan mulai membacakan pertanyaannya. Mungkin tidak semuanya Bapak Ibu, karena ini sudah ada ratusan pertanyaan. Karena waktu kita nanti terbatas, kita hanya beberapa saja Ustaz. Ini yang lain saya bawa nanti. Ya, nanti di sesi berikutnya Ustaz ya. Saya jawab Jabri ya. Ustaz. Jabri, nanti Baik. silakan share nomor HP-nya, saya balas. Baik. Modus. Mulai pertanyaan pertama Bapak Ibu ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu sehat, berkah, husnul khatimah. Amin, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya sebagai istri sekarang sudah tahu lebih banyak tentang poligami. Oh, jangan ya, tenang ya Bu ya, tenang ya. Nah, bagaimana sikap saya tentang ini? Apakah saya perlu menawarkan kepada suami saya? Dalam hati saya mungkin harus tidak, tapi saya berpikir saya tidak mau bertemu di surga gitu. Jadi ada kepikiran asal nolak gitu nyebutnya, asal nolak, tapi berpikir lagi apakah saya tidak mau bertemu di surga gitu. Seperti itu Ustaz, untuk pertanyaan pertama. Nah, jadi pertanyaannya ini out of the box. Ajaib ini yang tanya ini. Saya mau tahu, coba jujur, boleh nggak angkat tangan yang tanya ini? Yang mau menawarkan suaminya untuk poligami. Ini saya ceritai dulu. Ini kisah nyata. Ini kami di Kediri. Punya teman. Suaminya ngaji, istrinya juga ikut ngaji. Dan Masya Allah, tabarakallah, istiqomah. Serius, ngajinya serius. Dia bawa buku segala macam. Dan tidak pernah telat. Sampai suatu hari si istri ngomong ke saya. Ustadz, saya nggak apa-apa kok, Mas titik-titik. Nama suaminya ya, nggak saya sebut karena ini bahaya ini. Katakanlah Mas Falah gitu ya. Saya nggak apa-apa kok Ustadz kalau Mas Falah mau nikah lagi. Toh saya sudah ngerti ilmunya kok. Dan menolakkan juga tidak membawa kebaikan. Bagaimana kalau nanti Mas Falah di luar malah berzina? Mendingan saya izinkan, jujur, apa adanya, saya akan bantu suami saya untuk bersikap adil. Saya pikir, koyo yo mbak. Ngerti ndak? Kalau bahasa Bandungnya apa? Ustaz, pokoknya yo dalam hati tapi. Sudah, singkat cerita, beberapa bulan kemudian si suami betul-betul serius mau nikah lagi. Coba. Awal si istrinya ngomong itu belum ada rencana si suami mau nikah lagi. Ketika benar-benar si suami ada gelagat mau nikah lagi, langsung si istri telepon saya, Ustaz, masalah Ustaz mau nikah. Saya tanya, lo dulu katanya boleh. Itu kan dulu Ustaz, sekarang berubah. Maka ibu-ibu, jangan sok. Poligami itu bukan perkara ringan. Bukan perkara ringan. Jangankan Anda, istri Nabi saja, itu satu dengan yang lain, itu ada cemburu-cemburuannya. Pernah dengar gak cerita Saudah dengan Aisyah itu saling lempar-lemparan tepung adonan roti di rumah Nabi Muhammad tahu? Jadi ketika Rasulullah di rumahnya Siti Aisyah, Saudah ini akrab. Kenapa akrab? Karena malamnya Saudah
itu dihadiahkan untuk Aisyah. Jadi pokok gilirannya Saudah, itu oleh Saudah, udah ini malamku saya hadiahkan kepada Aisyah. Karena Saudah ngerti, Rasul cinta betul dengan ibunda Aisyah, sudah. Maka ketika malamnya Saudah, itu Saudah main ke rumahnya Aisyah. Karena dianggap ini malam saya. Cuma saya hadiahkan untuk kamu. Bolehlah saya datang sebentar. Datanglah Saudah ketika ibunda Aisyah sedang bikin adonan roti. Maka ketika itu kakinya Rasulullah, itu dua-duanya di atas paha ibunda Aisyah. Jadi Rasulullah tiduran, kakinya di atas pahanya siapa? Aisyah. Ketika Saudah masuk, maka kakinya Rasul yang satu di pahanya Aisyah, yang satunya di pahanya siapa? Saudah. Begini. Ibunda Aisyah mulai cemburu. Gangguin aja. Itu kalau bahasa kita ya. Akhirnya apa tadi? Mereka mulai. Kok gangguin sih? Ini kan malam saya. Kata ibunda Saudah. Tapi kan saya yang ngasih. Seharusnya kan malam saya, tapi saya ikhlaskan buat kamu. Kata ibunda Aisyah, ya tapi kan gak gini juga. Masa malam-malam kan bisa datangnya siang segala macam. Kenapa harus malam? Akhirnya apa? Dalam keadaan gelap, gak ada lampu. Itu sama ibunda Aisyah, adonan roti diambil, diusapkan ke wajahnya Saudah. Karena dia marah. Apa yang Rasul lakukan? Oleh Rasulullah, kakinya Rasul yang di paha ibunda Aisyah ditekan. Yang di pahanya Saudah diangkat. Saudah ngerti, ini Rasul ngasih kesempatan untuk saya bales ini. Kenapa? Yang di kakinya ibunda Aisyah ditekan supaya nggak bisa bergerak. Seakan-akan Saudah dikasih waktu, bales. Dan sama Saudah diambil adonan lebih banyak dan dilemparkan ke mukanya ibunda Aisyah. Ketika mereka sedang seperti itu, Umar bin Khattab lewat di depan, manggil Abdullah bin Umar. Apa kata Rasulullah? Cepat, bersihkan muka kalian. Jangan sampai Umar melihat kalian dalam keadaan seperti ini. Nanti saya malu. Coba lihat. Jadi Rasulullah itu di depan istrinya, itu toleran luar biasa. Yang ketika orang lain yang melihat, belum tentu orang lain menganggap itu perbuatan biasa. Sehingga Rasulullah bilang, cepat bersihkan. Jangan sampai Umar melihat keadaan kalian dengan wajah seperti ini. Nah, maka dari sini ibu-ibu, ngerti ilmu, bagus. Tapi hati-hati. Ilmu tidak senantiasa sejalan dengan perasaan. Ilmu tidak senantiasa sejalan dengan, dan mohon maaf, berapa banyak ustadz, istrinya juga ustadzah, ketika si ustadz nikah lagi, ustadzahnya mundur. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Padahal suaminya ustadz, istrinya juga seorang. Karena apa, Bu? Tidak mudah. Maka menurut saya, apakah perlu saya tawarkan kepada suami supaya saya bisa masuk ke dalam surga? Anda cari pintu surga yang lain saja. Wallahu a'lam bishawab. Udah usah tepuk tangan. Belum. Baik, Ustaz. Satu lagi nih, Ustaz ya, masih dalam hal yang sama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Qadarullah, suami saya sudah 8 tahun berpoligami. Dan sampai saat ini saya sedang belajar untuk ridho. Suami menginginkan saya untuk bisa dekat dan menerima madu. Pertanyaan saya, haruskah saya dekat dengan madunya? Bolehkah saya hanya bisa menerima tanpa harus ada dekat dengan madu? Karena untuk menjaga perasaan orang tua dan keluarga saya. Karena mereka belum menerima kondisi ini. Dosakah saya, Ustaz? Ini pertanyaan bagus ini. Lihat, perempuan itu begini. Dalam keadaan suaminya menikah lagi, dia tetap khawatir berdosa. Padahal yang nikah siapa? Memang perempuan Bandung luar biasa. Bolehlah dapat 1 apa 2 di sini, nggak jadi masalah. Sudah. Belum. Oh, belum. Begini, ketika suami nikah lagi, sudah 8 tahun, dia merasa tetap ikhtiar untuk ridho. Dengerin ibu-ibu, ridho itu seperti iman. Seperti apa? Iman. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang hati ikhlas banget. Tapi nggak jarang, apalagi namanya perempuan, ada tamu bulanan, pas lagi haid, gimana sih? Mentang-mentang saya haid, dia di rumah, istri yang satunya. Terus mulai bayangin, dia ngapain ya di sana ya? Aduh. Ntar dia kalau mau tidur pelukan lagi, aduh. Ntar kalau pelukan nyaman, aduh. Akhirnya apa? Dia senang ada yang tersiksa. Nah, maka perhatikan poin pertama, ridho itu tidak senantiasa flat. Ridho itu kadang-kadang bagus banget, kadang-kadang turun. Maka
ikhtiar Anda untuk terus ridho itu bagus. Tapi ada tipsnya. Tips yang pertama. Jangan selalu ingin tahu apa yang dilakukan suami di rumah madu Anda. Itu tipsnya. Kalau suami sedang pergi, udah. Anda cari aktivitas yang positif. Supaya melupakan Anda dari memikirkan suami sedang bersama istrinya yang lain. Nomor 2, ibadah kepada Allah. Karena ibadah itu menjadikan hati apa? Tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nomor 3, cari teman yang positif. Nomor 1, isi dengan aktivitas yang manfaat. Nomor 2, ibadah. Nomor 3, cari teman yang positif. Karena kami punya cerita, cuma bukan di sini, di jauh sana, agak ke timur sana. Punya teman curhat, tiap hari curhat. Sampai di akhir cerita, si suami diambil teman curhatnya. Pernah dengar cerita saya yang itu? Jadi gini, ada seorang istri, suaminya kerja di kapal laut. Pulang 6 bulan. Jadi 6 bulan di laut, 2 bulan di darat. 6 bulan laut, 2 bulan darat. Begitu terus. Terus si suami ini curhat sama temennya. Gimana ya? Mulai kangen, merasa kesepian, begini. Si teman curhat bilang apa? Sabar ya. Toh dia kerja juga buat kamu. Doain aja. Udah. Curhat lagi. Si teman bilang sabar. Curhat, sabar. Curhat, sabar. Curhat, sabar. Sampai pada satu titik, ketika si temannya itu curhat, teman curhatnya ngomong apa? Kamu kok kuat sih? Kalau aku, udah gak kuat. Mulai. Berikutnya ditambahin lagi. Namanya laki-laki loh mbak. Kalau keterusan di laut mbak, kita juga khawatir loh mbak. Mulai. Dipancing, sampai qadarullah, akhirnya mereka berdua cerai. Percis 3 bulan. Pasca perceraian, si suami nikah dengan teman curhatnya. Coba, Anda mau seperti itu ya? Allahumma amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim ya. Maka hati-hati. Teman curhat itu bu, tidak ada yang aman. Tidak ada aman. Paling aman kalau orang lain tidak tahu masalah Anda seperti apa. Nah maka nomor 1 tipsnya biar ridho. Jangan selalu pengen tahu apa yang dilakukan oleh suami di rumah madunya. Kemudian isi aktivitas positif, ibadah, kumpul dengan teman-teman yang baik. Nah terus bagaimana? Saya ini bagusnya dekat dengan madu apa tidak? Saya pribadi lebih condong Anda tidak dekat dengan madunya suami. Dengan madu Anda. Saya lebih condong itu. Karena kalau dekat, belum tentu dia orang baik. Boleh jadi apa? Anda dipanas-panasi. Suami kita kalau di rumah saya, itu. Perhatian banget. Sementara Anda mikir, kalau di rumahku kok enggak ya? Itu kalau mau tidur, mesra. Cium itu pipi kanan 12 kali. Pipi kiri. Akhirnya Anda boleh. Nah, maka kalau saya pribadi, lebih bagus cukup kenal saja. Dekat, belum tentu baik. Kemudian, bagaimana dengan orang tua saya? Orang tua saya tidak tahu. Orang tua Anda tidak perlu tahu. Tidak harus tahu. Selama dia tidak tahu, biarkan. Ketika orang tua Anda tahu, sabarkan orang tua. Dengan ucapan apa? Gak apa-apa kok. Saya aja istrinya, ridho. Sudah, yang penting suami di rumah tetap ikhtiar, tetap tanggung jawab, tetap menafkahi saya. Ibu tidak usah pikir yang macam-macam. Itu tipsnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, Ustaz. Nah, selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya, bagaimana agar saya bisa menerima suami saya yang tidak bisa berkata romantis? Sedangkan love language saya itu kata-kata apresiasi dan sebagainya. Terima kasih sebelumnya. Ibu-ibu, jangan kemakan drakor. Jangan kemakan drakor. Suami romantis itu 1001. 1001. Karena romantis itu tidak senantiasa dengan ucapan. Ada romantisnya suami dengan dia tidak berinteraksi dengan perempuan selain Anda. Itu romantis. Ada romantisnya itu dengan perbuatan. Anda kepingin apa, sama dia dibeliin. Ada romantisnya itu dengan cara apa? Dia tidak pernah kasar kepada Anda. Ada romantisnya itu dengan cara apa? Ketika Anda salah, dia mudah memaafkan. Jangan kepancing drakor, bawa bunga. Dah. Termasuk, saya sering nyampaikan. Ustadz Salim Afillah pernah kesini kan? Ustadz Salim itu pernah begini.
ketika istrimu menangis, sediakan dadamu untuk menampungnya. Saya bilang, pret Ustadz. Tidak ada Ustadz. Tidak ada. Kenapa? Kalau untuk ceramah, sekedar bagus-bagusan, bolehlah. Tapi kalau aslinya, istri nangis, suami, mancing Pergi dia. Karena suami itu sumpah. Ngerti sumpah? Nggak semua suami seperti itu. Nah, kalau cerita-cerita romantis itu terlalu diumbar, ini yang muncul masalah. Apa masalahnya? Nanti Anda akan menjadi ujub, pamer, sombong. Untuk orang lain yang suaminya tidak romantis, dia akan merasa kecil hati. Itulah kenapa dalam syariat, maaf sekali, mungkin Anda tidak sepakat, tapi memang syariatnya begitu. Tidak boleh romantis dengan suami di khalayak ramai. Tidak boleh. Ketika ada acara kemanten, Anda datang bersama suami sama istrinya, terus gandengan tangan, terus panggilnya pakai panggilan Saiton, segala macam, atau pakai panggilan Beb, segala. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Itu adegan untuk di dalam rumah. Itu bukan adegan di depan umum. Karena biasanya kalau di depan umum seperti itu sedang menutupi keburukan saja. Nah maka, ibu-ibu, jangan kemakan isu romantis. Romantisnya suami Anda belum tentu sama dengan yang Anda bayangkan. Belum tentu sama dengan romantisnya suami teman Anda. Nah, cuma masalahnya sekarang, kita ini korban medsos. Korban apa? Medsos. Dr. Aisyah Dahlan tuh bagus Anda dengerin. Wes tidak usah yang lain-lain, tidak usah drakor lah. Dengerin Dr. Aisyah Dahlan cukup sudah. Jadi suami itu sudah gayanya berbeda. Ada yang physical touch. Iya enggak? Ngerti tidak ada? Nanti saya ngomong gini tidak ngerti. Physical touch itu dia mengungkapkan keromantisannya dengan sentuhan. Dia kalau mau tidur pelukan sama istrinya. Ada kalau mau pergi dia cium kening istrinya, si istri cium tangan. Itu physical touch. Ada yang lain dengan cara apa? Verbal. Dia tidak senang pelukan, rangkulan, pegangan. Dia nggak senang. Tapi apa? Dengan ucapan. Terima kasih ya. Terima kasih itu romantis banget loh. Makasih ya sudah masak buat saya. Terima kasih ya sudah mau jadi ibunya anak-anak saya. Terima kasih ya sudah mau setia mendampingi. Ada yang dengan ucapan. Ada yang romantisnya dengan perbuatan. Perbuatan itu apa? Ngajak istri jalan. Walaupun nanti ketika makan malam suami main HP. Tapi ngajak Anda jalan itu bentuk romantis. Maka jangan menganggap romantis itu satu bentuk saja. Enggak. Romantis itu bentuknya ada banyak. Termasuk romantisnya Nabi Muhammad apa? Ketika istrinya haid, itu Nabi Muhammad meletakkan kepala di pangkuan istri sambil membaca Al-Quran. Itu romantis. Suami Anda begitu? Jangankan Anda haid. Anda nggak haid aja nggak pernah ya. La haula wa la quwata illa. Maka sudah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan sih.